Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Wheelman. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang supir perampokan yang disebut Wheelman sedang mengambil sebuah mobil untuk digunakan dalam pekerjaan selanjutnya. Setelah itu, ia pergi menggunakan mobilnya untuk menjemput perampok di sebuah studio tato. Di perjalanan, ia menelpon temannya yang memberikan pekerjaan ini yang bernama Clay, tetapi tidak ada jawaban. Di sini juga dapat diketahui kalau Wheelman memiliki anak berumur 13 tahun yang bernama Katie. Nah, sesampainya di studio tato, dua orang masuk ke dalam mobil dengan memegang senjata bersiap untuk merampok bank. Di dalam mobil, Wheelman diajak berbicara oleh perampok yang berambut mohawk dengan maksud basa-basi. Tetapi Wheelman tidak mau berbicara kecuali mengenai pekerjaan. Di sini lalu terjadi cekcok karena perampok tersebut merasa jengkel dengan sikap Wheelman. Gak lama kemudian mereka sampai di bank yang dituju untuk merampok. Dua perampok itu memakai topeng dan keluar dengan senjata menuju ke dalam bank. Saat perampok sudah di dalam bank, Wheelman tiba-tiba mendapat panggilan dari orang tidak dikenal. Dia mengangkat telepon itu dan langsung mengetahui kalau yang menelponnya adalah si handler. Sekedar informasi, handler ini merupakan orang yang menyewa jasa Wheelman, Clay, beserta si dua perampok. Handler juga sangat mengetahui latar belakang Wheelman, yaitu kalau Wheelman pernah dipenjara karena telah membakar sebuah gudang sehingga membuatnya berutang uang yang banyak. Di sini kita juga dapat mengetahui kalau ternyata Wheelman bekerja menjadi supir perampok ini untuk melunasi utangnya. Handler lalu menyuruh Wheelman untuk meninggalkan dua perampok yang sedang berada di dalam bank tepat setelah mereka menaruh uangnya di dalam bagasi mobil. Awalnya Wheelman tidak mau, tetapi handler mengatakan kalau perampok tersebut akan membunuhnya, sehingga akhirnya Wheelman pun menuruti si handler. Setelah perampok menaruh uang di bagasi, Wheelman langsung menancap gas dan meninggalkan mereka. Setelah itu Wheelman mencoba menghubungi Clay lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Kemudian Wheelman ditelepon kembali oleh handler yang menyuruhnya untuk menghitung hasil rampokan. Saat Wheelman pergi ke bagasi untuk menghitung uang, ada sebuah motor yang mengawasinya, tetapi Wheelman tidak menyadarinya. Setelah selesai menghitung uang, Wheelman melaporkan kalau uang tersebut senilai $230.000. Mendengar itu, handler menyuruhnya untuk tetap di tempat, tetapi Will tidak menurutinya dan pergi dari sana. Tiba-tiba, Wheelman mendapat sebuah panggilan tidak dikenal lainnya, tetapi tidak ia jawab. Nah, orang tidak dikenal itu langsung mengirim pesan dengan isi kau dan Clay akan mati. Melihat ini, Wheelman pun merasa ada yang janggal. Gak lama kemudian, handler menelpon lagi dan mengetahui kalau Wheelman tidak menurutinya. Dia kemudian menyuruh Wheelman pergi ke stasiun Chandler. Di perjalanan, Wheelman mendapat telepon dari Clay, dan di sini Wheelman menjelaskan semua yang terjadi. Wheelman kemudian bertanya tentang siapa si handler itu, tetapi Clay pura-pura nggak tahu dan menyuruh Wheelman untuk mengantar uang secepatnya. Wheelman sampai di stasiun Chandler dan mengikuti arahan dari handler, tetapi ternyata handler menyuruhnya untuk menukar uang tersebut dengan narkoba. Wheelman gak mau berhubungan dengan hal itu, sehingga ia tidak mau menukarnya dan langsung kabur. Setelah itu, dia kembali menelpon Clay dan mengatakan tentang pertukaran tersebut. Wheelman juga bilang kalau dia tidak mau melakukannya. Clay yang tidak mau kena masalah mengatakan kalau dia akan memfitnah Wheelman dengan mengatakan kepada handler kalau Wheelman mau mencuri uangnya. Wheelman pun sampai di sebuah terowongan, dan di sini dia baru sadar kalau ada pengendara motor yang mengikutinya. Nah, tiba-tiba handler menelpon lagi dan meminta penjelasan. Tetapi Wheelman bilang kalau dia hanya mau memberikan uangnya secara langsung kepada handler dan mengancam akan membakar semua uangnya kalau handler menghubunginya lagi. Wheelman mematikan teleponnya dan kemudian dia ditelepon kembali oleh Clay yang menyuruhnya untuk kembali ke stasiun Chandler. Anehnya, Wheelman tidak pernah memberitahu mengenai stasiun Chandler kepada Clay, sehingga Wheelman pun merasa ada yang aneh. Dia lalu keluar dari terowongan dan tiba-tiba ada yang mengiriminya pesan lagi dari orang yang gak dikenal yang mengatakan kalau uang yang Wheelman pegang itu adalah uang miliknya. Wheelman menjadi bingung, tapi tiba-tiba handler menelponnya lagi dan mengatakan kalau dia akan menyakiti Wheelman karena tidak nurut. Gak lama kemudian mobil Wheelman ditembaki dan di sini terjadi kejar-kejaran yang seru antara mobil Wheelman dengan pengendara motor yang sebelumnya telah mengikutinya.
Tapi, Wheelman berhasil mengatasinya dengan membuat motor tersebut menabrak sehingga si pengendara pun tewas. Setelah itu, Wheelman mendatangi sebuah bar yang ternyata ada Clay di sana. Wheelman langsung mengajar Clay dan menariknya masuk ke dalam mobil. Dia kemudian membawa Clay pergi dari situ dan tiba-tiba ada yang menelponnya lagi dari orang tak dikenal. Sebelumnya Wheelman tak pernah mengangkat teleponnya, tapi kali ini dia mengangkatnya. Nah, orang gak dikenal itu mengatakan kalau Wheelman membajak perampokan banknya dan mengatakan kalau Clay adalah pengkhianat. Belum selesai berbicara, tiba-tiba ada sebuah mobil di depannya dengan orang menggunakan pistol yang menembaki mobil Wheelman. Wheelman langsung kabur dan bertanya kepada Clay tentang siapa orang itu. Dan ternyata orang itu merupakan orang yang menelponnya sebagai orang gak dikenal yang merupakan pemimpin dari mafia West End. Clay juga menjelaskan kalau dia sebenarnya mengatur perampokan untuk pemimpin West End. Tetapi Clay disuruh oleh pemimpin baru mafia Philadelphia yang membayar Clay dengan uang yang banyak untuk membajak perampokan bank tersebut. Nah, di sini dapat diketahui kalau mafia West End lah yang menjaga keluarga Wheelman saat Wheelman berada di penjara. Sehingga Wheelman mengatakan kalau dia akan memberikan semua uang yang dia pegang kepada pihak West End. Clay tiba-tiba mengeluarkan pistol dan hampir menembak Wheelman, tetapi dia sempat menangkisnya. Malahan, tanpa sengaja Clay tertembak sendiri dan mati di tempat. Wheelman lalu mengeluarkan mayat Clay di pinggir jalan lalu pergi. Gak lama kemudian handler menelpon lagi mengatakan kalau dia tahu kalau Wheelman mempunyai anak dan istri yang sebenarnya udah jadi mantan istrinya. Mendengar itu, Wheelman langsung menelpon Katie karena takut Katie disakiti. Dia lalu menyuruh Katie yang masih berumur 13 tahun itu untuk mengendarai mobil miliknya dan pergi ke parkiran sebuah gedung untuk menemui Wheelman. Di sini kita dapat mengetahui kalau Wheelman dulunya merupakan pembalap mobil dan dia mengajari anaknya menyetir sejak lama. Setelah itu Wheelman menelpon mantan istrinya, tetapi terlambat karena mantan istrinya tersebut sudah didatangi dan diculik oleh anak buah handler. Wheelman menepi di jalanan dan mendapat telepon dari handler. Di sini handler mengatakan kalau Wheelman tidak memberikan uangnya, maka dia akan membunuh mantan istrinya tersebut. Setelah itu, pemimpin West End menelpon dan berdiskusi mengenai permasalahan uangnya. Di sini Wheelman juga bilang mengenai mantan istrinya yang diculik, sehingga akhirnya pihak West End akan membantu Wheelman untuk menyelamatkan mantan istri Wheelman dengan syarat Wheelman harus mengembalikan uangnya kepada mereka. Pemimpin West End lalu menyuruh Wheelman untuk mengatur tempat untuk menjebak handler dan anak buahnya. Wheelman lalu menelpon handler dan menyuruhnya untuk melakukan pertukaran di sebuah tempat yang bernama Fillmore. Tetapi sebelumnya, dia pergi ke parkiran Grand terlebih dahulu dengan tas berisi uang rampokan untuk menemui Katie. Wheelman meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki ke sana, di mana dia akhirnya bertemu Katie dan kemudian mereka pun pergi menggunakan mobil milik Wheelman. Di perjalanan, Katie melihat kalau ayahnya berdarah dan menjadi panik. Tetapi Wheelman kemudian mencoba menenangkan anaknya tersebut. Mereka kemudian sampai di Fillmore, di mana Wheelman turun sambil membawa semua uang hasil rampokan dan menyuruh Katie pergi ke rumah pamannya menggunakan mobil. Tetapi Katie tidak mengikuti kata ayahnya tersebut dan malah membuntutinya. Nggak lama kemudian, Katie melihat Wheelman bertemu dengan seseorang dan ada ibunya juga di sana. Di situ terlihat kalau Wheelman berhasil menyelamatkan mantan istrinya dan juga kabur membawa semua uang rampokannya. Katie yang melihat hal tersebut langsung mengikuti ayahnya dan menjemputnya, sedangkan ibunya sudah aman di tempat lain. Wheelman dan Katie kemudian bertukar tempat, di mana Wheelman kemudian menyetir dan memancing anak buah handler untuk mengikutinya. Di sini terjadi kejar-kejaran yang seru sampai mereka akhirnya tiba di sebuah tempat di mana di sana sudah ada pemimpin West End dan anak buahnya yang sudah menunggu. Setelah sampai di dalam, handler dan anak buahnya terpancing dan masuk ke dalam perangkap, di mana handler dan anak buahnya ditembaki oleh pihak West End sampai mati. Kemudian Wheelman memberikan uangnya kepada pemimpin West End, dan setelah selesai, Wheelman dan Katie pergi dengan selamat. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Wheelman. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.